Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana warhamana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil kiram wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira walakin aksaran nas la ya'lamun. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamatil a'ma. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Wa qala ta'ala kalla balla tukrimunal yatim wa la tahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kafala al-yatima wa li ghairi hatani fil jannah. Wa qala Ali ibn Talib ma nuzilal bala illa bi zambi wa la rufi'al bala illa bi taubatin. Wa qala al ulama hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang terus senantiasa memberikan nikmat, karunia, pertolongan, ma'unah yang sempurna kepada hamba-hambanya, termasuk pada malam yang mulia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah, dan Allah memberi kesempatan kepada kita bersama dengan cara mensyukuri nikmatnya Allah yang paling besar yang pernah diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yaitu dengan sebab Allah
menghadirkan baginda Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan dirimu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali engkau datang ke alam dunia hanya semata-mata untuk terjaminkan nikmat yang akan aku berikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Engkaulah wahai Muhammad sebagai penjaminnya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Untuk lebih jelasnya, engkau Muhammad aku hadirkan ke dunia untuk memberitahukan basyira wa nadhira. Semasa di dunia itu ada dua pilihan, terkadang-kadang ada kebaikan, terkadang-kadang ada kejahatan. Maka ajari mereka wahai Muhammad dengan kasih sayang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dihadirkan ke dunia hanya untuk satu pilihan saja. Tugasku hanya satu, yaitu membenarkan perilaku umat manusia yang ada di dunia, supaya kamu paham dengan aturan Allah, dengan hikmah-hikmah, dengan norma-norma kehidupan yang telah Allah Ta'ala terapkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi juga mengatakan, innama bu'istu mu'aliman. Aku dihadirkan ke dunia hanya untuk mengajar tentang kebenaran. Maka sepatutnya, sewajarnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Hukum mensyukuri nikmat adalah wajib hukumnya, mesti. Siapa yang tak mensyukuri nikmat, Allah Ta'ala mengancam, inna azabi lasyadid. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberitahukan, washkuru wa la takfuru. Syukurilah di atas apa yang telah aku berikan, jangan pernah engkau ingkar terhadap nikmat yang telah engkau dapatkan. Maka kalau seandainya kita bertanya, apa hukumnya merayakan Maulidan? Wajib. Nampak? Baiklah lain dengan bahasa Indonesia, nak bikin hanjir, ujian aku. Yang baik nak pegang hanjir, tanya lain. Teman dia hanggat pak punya bahasa Indonesia, dia nak pegang dengan bahasa Aceh nanti mang. Ni ke nawak Aceh raya, anak mengata. Memang kau, anak mengata. Nyo yang nampung bahasa Aceh, yang ada kalau pegang bahasa Aceh, yang berarti ibu-ibu hendak berlay. Cuma nyo mono, kibar anak bohong pegang. Dan yang pegang bahasa Indonesia mandu, mati kuau jiniak, takut ikut lewatnya barang kepuah. Kata je hayam dia. Lalu batam ya ke bahasa Indo. Nyo ho ko jahlum, ho tak ko jauh. Olehnya tegadi lum pegah bahasa Aceh, pegah liurung ronan re, kalung anak nasionalis. Ata dia, aja kena bergedayo dalam kawan gedayo, na urung Aceh, na urung Melayu, pakai bahasa Aceh mendu. Sedangkan kamu kan perlu mufong ti, nyo kata le urung yang nampung putra kagu pegah. Yang jelas metu karena aku pun geron. Bender menawanya ke pegah bahasa Aceh kan kagak keren gedayong. Maka dalam halnya, kalau seandainya dalam perkara ini, kalau seandainya ada orang yang menanyakan apa hukumnya merayakan Maulidan ataupun memperingati Maulid datangnya masa kelahiran baginda Muhammad, jawaban yang paling tepat adalah wajib. Kenapa wajib? Yang namanya wajib malayatib. Yang dikatakan dengan wajib, yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Diberikan balasan yang baik, akan Allah Ta'ala berikan kebajikan, pahala yang banyak kepada orang yang menjalankannya, dan kalau seandainya kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Alasan yang selanjutnya, tanpa kehadiran Nabi Muhammad, maka nikmat ini tak akan pernah ada. Alasannya kenapa? Nikmat selalu ada, Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tetapi yang menjadi hal yang salah besar,
Banyak manusia tak tahu cara mensyukurinya. Inilah alasan Allah menghadirkan Nabi Muhammad. Contohnya, nikmat Allah Ta'ala ada yang dikatakan dengan kehidupan, ada yang dikatakan dengan kematian, ada yang dikatakan dengan pemberian nikmat ataupun lain sebagainya. Yang jelas, apapun yang Allah Ta'ala berikan itu ada aturannya. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, aturan itu tetap tidak ada. Kezaliman merajalela, hukum tak berjalan, hikmah Allah tak pernah ada orang yang menentukan bagaimana yang sebenarnya. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka adalah orang-orang terpilih pada masa Yahudi Mekah. Orang kafir Mekah menteladankan Abu Jahal. Abu Jahal bukan orang bodoh, tetapi Abu Jahal adalah manusia yang licik. Dia memprovokasi orang-orang Mekah untuk taat terhadap kebodohannya. Kenapa mereka mengusir Nabi Muhammad di saat berdakwah di Mekah? Karena mereka takut kalau ideologi Rasulullah tersampaikan bagi penduduk Mekah, kerajaan yang telah dibina oleh Abu Jahal akan tumbang dan mereka tidak akan pernah ada yang percaya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku hadirkan kamu ke dunia wahai Muhammad untuk terjaminnya nikmatku, tersampaikan nikmat kepada semua makhlukku. Bagaimana caranya? Kita diajari, kita diajak untuk mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma itu caranya. Berarti dengan cara masuk dalam kebenaran. Awalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita telah mengakui itu, berarti kamu beriman. Kalau kamu telah beriman, maka padamu ada ketentuan Tuhan. Pada dirimu ada ketentuan Allah. Di antara ketentuan Allah ada salat sepanjang siang hari dan malam. Dalam masa 24 jam kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Siapa yang mau sholat? Siapa yang beriman? Orang Islam banyak, Muslimnya yang sedikit. Arti orang Islam banyak, orang yang mengakui Islam itu terlalu banyak. Orang Muslim yang bagaimana? Orang Muslim adalah orang yang telah sejahtera kejahatan pada dirinya, baik secara zahir dan batin. Orang Muslim adalah manusia terpilih yang tidak mau menyakiti antar sesama. Di antara kategori orang Muslim, ini salah satunya, Rasulullah mengatakan, al-muslimun man sallama ikhwanahu alal izai bil lisani wa bil fi'li. Orang Muslim yang benar, dia tidak akan pernah menyakiti saudara-saudaranya. Jangankan dengan perbuatan, lidahnya pun akan selalu terjaga sehingga dia tidak menyakiti perasaan saudaranya. Kalau seandainya kita mengakui Muslim, tetapi tingkah pola akhlak kita selama berada di dunia selalu saja menyakiti orang lain, maka Islammu dipertanyakan. Muslimmu itu belum sempurna. Karena yang dikatakan dengan orang Muslim adalah seorang manusia yang sanggup menahan kesakitan pribadinya demi membawa kesenangan kepada orang lain. Ini diistilahkan dengan isar. Apa itu isar? Lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada pribadi. Di saat kita memberikan senyuman, idkhal surur, memberi senyuman walaupun kita dalam keadaan menangis, tetapi di depan para sahabat-sahabat kita, dengan tetangga dan jiran kita, kita selalu menampakkan supaya mereka bahagia walaupun kita tersakiti. Tugasmu memberi senyuman bagi mereka, Allah Ta'ala berikan hadiah kepadamu, yaitu fahala, artinya sawab, balasannya surga. Kalau seandainya perasaanmu tersakiti, maka bersabarlah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tetap adil. Membantu orang lain, kita mendapati pahala. Bersabar terhadap kesakitan pribadi dan keluarga, kita mengajak mereka untuk bersabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau seandainya kita ingin memahami Islam, Islam ini adalah cuma nama, istilah.
istilah keselamatan Islam daripada kalimat salama. Artinya engkau akan sejahtera, engkau akan selamat dunia wal akhirat. Siapa yang sanggup meninggikan aturan Islam, maka kamu akan ditinggikan martabatmu di dalam dunia. Kalau kamu menghinakan Islam, tunggu saja Allah akan menghinakan dirimu baik di dunia dan di akhirat kelak. Siapa yang mau bersabar terhadap menjalani aturan Allah yang ada dalam Islam, maka Allah akan menjaga manusia itu sepanjang zaman. Dan kalau seandainya manusia itu mengkhianati apa yang telah diaturkan oleh Allah, tunggu saja di dunia ini juga ada balasannya. Dalam istilah Al-Quran, dalam pengakuan Allah Ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Silahkan kamu lari sejauh-jauhnya, silahkan kamu berpaling daripada peringatanku, tunggu saja kapan kamu aku hancurkan, kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka di saat hidup kita dalam keadaan tak sempurna, kita banyak cobaan, kita banyak masalah di dunia, jangan salahkan orang lain. Kitalah yang bersalah. Apa yang kita bersalah? Kesalahan kita itu di mana? Di saat kita lari daripada aturan Allah. Kita lebih senang, lebih nyaman dengan melawan aturan Allah. Sebenarnya kamu itu siapa? Banyak orang Islam pada dewasa-dewasa ini merasa tak nyaman dengan aturan Islam. Dia itu muslim, tetapi di saat kita nampakkan kebenaran-kebenaran ataupun aturan yang ada dalam Islam, dia merasa terusik. Ini berarti sedang dalam masalah besar. Kalau kamu beriman, kenapa kamu tidak taat terhadap aturan Allah? Kalau kamu itu muslim, kenapa kamu merasa tak nyaman dengan aturan Allah? Kalau seandainya kita ingin menjelaskan kenapa hidup kita sekarang dalam keadaan amburadul, karena kita tidak mau menjadikan Islam sebagai solusi mencari ketenangan dalam dunia. Lari daripada aturan Islam, maka kita lari daripada keselamatan. Itulah balasan Tuhan, balasan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Hidupmu akan selalu terasa dalam keadaan tak nyaman. Walaupun kita telah memiliki semuanya, kita punya harta yang banyak, kita punya semuanya, apa yang ada dalam dunia kita dapat, tetapi ketenangan itu tak pernah kita dapat. Kenapa? Senang dan susah tempatnya di hati. Hati itu milik Allah. Senang itu Allah Ta'ala yang memberikan, maka bermohonlah pada Allah. Susah itu juga pemberian Allah, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Dalam artian Allah Ta'ala mengatakan, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun di antara dirimu wahai manusia, hamba-hambaku yang masih mengharap ridhaku, yang masih mengharap, yang masih yakin, engkau masih meyakini akan bertemu dengan aturanku, bertemu dengan aturan Allah. Ini lagi pada malam hari ini kita sedang menjalani keputusan Allah. Apa itu keputusan Allah? Apa yang terjadi saat, apa yang terjadi pada malam yang mulia ini, yaitu antara lain kita berada di sini. Ini adalah keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Dan juga saya pribadi, saya datang ke sini bukan undangan panitia, maaf. Dalam ilmu Allah, sebelum saya dilahirkan ke dunia, sebelum Allah Ta'ala menciptakan saya dan ibu saya, dalam ilmu Allah, sebelum dunia ini tercipta, tepat pada malam hari ini saya mesti berada di sini. Ini keputusan Allah. Maka jangan pernah kita mengandalkan pribadi, apalagi ingin lari daripada kematian. Itu pembodohan namanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jangan pernah engkau mencari-cari alasan untuk lari daripada kematian. Kenapa? Fa innahu mulaqikum. Kematian itu adalah ketentuan yang berlaku bagi semua makhluk yang bernyawa. Maka persiapkan saja, adakah kita telah siap ataupun belum? Wa may yarju liqa'a rabbi, siapa yang yakin akan bertemu dengan keputusan Allah nanti pada hari kiamat, maka tugasmu hanya satu, falyamal amalan shalihah. Kerjakan amal kebaikan yang sempurna. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan engkau mengerjakan kebaikan karena yang lain selain daripada karenaku, kata Allah.
Maka dalam setiap amal kebaikan, setiap amal ibadah yang kita lakukan, tetap ada kalimat pada ujungnya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Contoh, usalli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblah, lillahi ta'ala. Dan kalau seandainya kita berpuasa, nawaitu shauma ghadin, lillahi ta'ala, aku berpuasa pada esok hari karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang aku miliki sekarang, hidupku, matiku, itu semuanya milik Allah. Dalam salat kita mengakui itu milik Allah. Di saat Allah Ta'ala memerintahkan, kok seolah-olah Allah Ta'ala ingin merampas apa yang telah diberikan sama kita. Ini namanya hal yang sudah sangat-sangat salah. Maka kalau seandainya kita ingin memahami Islam melalui mimbar tausiah pada malam hari ini tak mungkin. Islam itu tak payah, tetapi memahaminya yang susah. Islam agama yang paling mudah yang pernah Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Ketentuan Allah Ta'ala yang paling sempurna, itulah ketentuan yang ada dalam Islam. Orang yang telah mengakui dirinya Islam, maka orang itu Allah Ta'ala perintahkan, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai engkau masuk dalam neraka. Orang yang selalu menjalankan misi Islam dengan sempurna, maka dipastikan kamu itu akan bebas daripada api neraka kelak. Caranya, maka mulailah dari hari ini, mulailah dari malam ini. Kalau kita punya salah, mesti kita manusia biasa, kita banyak kesalahan. Bertobatlah terhadap apa yang telah kita berbuat yang dapat membawa kepada marahnya Allah. Kita bertobat. Setelah bertobat, jatuh lagi dalam maksiat yang sama, bertobat lagi. Sampai kapan kita bertobat dan berbuat maksiat? Sampai dengan engkau bosan untuk berbuat maksiat. Jangan bosan bertobat, itu salah. Sampai dengan hati kita mengatakan, saya tidak akan pernah berbuat kejahatan lagi, karena saya capek, karena saya takut, saya tak akan selamat di saat kematian itu menghampiri saya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji kepada Allah, Allah yang telah memberikan nikmat yang terbesar bagi orang-orang yang terpilih. Siapa orang itu? Itulah orang yang mukmin. Dengan cara apa? Allah memberikan keyakinan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilihkan untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad, dan selanjutnya menindaklanjuti di atas apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Pada malam hari ini kita mengambil tawassul di atas apa yang telah diucapkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau selalu mengatakan, di saat ada orang yang datang ke rumahnya ataupun berjumpa dengan dirinya, bertanya tentang apa yang ada dalam Islam, di saat ada rombongan, ada orang baik banyak ataupun rombongan yang sedikit, di saat ada orang yang meminta ilmu sama beliau, beliau mengatakan, marhaban biwasiati Rasulillah. Maka pada malam hari ini kita juga ingin mengucapkan untuk kepada kita semuanya, marhaban ya ibadallah biwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai hamba Allah, kita datang ke sini hanya semata-mata untuk menerima wasiat Rasulillah. Apa yang diwasiatkan Rasulillah? Antara lain ta'allum ilman nafi'ah. Belajarlah ilmu yang bermanfaat supaya kamu selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana yang dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya panjang. Maka jawaban yang paling pendek, bagaimana yang dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang dapat menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, baik pada perintahnya, baik pada larangannya. Takut pada perintah, kita merasa tak nyaman sebelum melakukan perintah Allah. Dengan larangan Allah, kita sangat takut kalau seandainya kita terjebak dengan apa yang dilarangkan oleh Allah. Itulah faedah asal daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita dapati daripada guru-guru yang memberi pengajaran ilmu secara ikhlas. Adakah penting kita beradab, kita menjaga keadaban dengan para guru-guru agama? Sangat penting. Bahkan
Itu hal yang sewajarnya. Kenapa? Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena ada orang yang mengajari kita tentang kebenaran agama, sampai dengan hari ini kita tak paham siapa Tuhan yang sebenarnya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak bukan karena guru rohaniku yang selalu membisikkan di telinga dan di hatiku tentang apa yang telah diaturkan oleh Allah, maka sampai dengan detik ini saya tak akan pernah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Melalui siapa kita mengenal Allah? Melalui ilmu agama. Ilmu agama itu melalui siapa? Melalui guru-guru kita yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Maka hormatilah mereka, karena mereka, kalau seandainya kita kaitkan dengan pengakuan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama, orang yang diberikan ilmu agama, selanjutnya dia membagikan ilmu itu untuk orang-orang yang mencari ilmu padanya. Orang itu adalah bagaikan para nabi yang ada pada masa Bani Israel. Al-ulama min ummati kan nabiyyi fi Bani Israel. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu saja memberikan kepada kita istiqamah dalam menjalani apa yang diberikan oleh Allah. Bersabarlah terhadap keluh kesah yang ada di dunia, karena tanpa kesusahan berarti bukan dunia namanya. Dan kalau seandainya kita ingin mencari kesenangan yang sebenarnya di dunia, itu mimpi. Kenapa? Karena kita sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Kesenangan yang sebenarnya tak ada di dunia. Tetapi setelah kita bertemu dengan janji Allah setelah ini, artinya kematian, di saat itulah kita baru mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah. Pada hari ini dunia nyata, akhirat itu cerita. Tunggu saja, tak lama lagi, mungkin boleh jadi malam ini ataupun besok pagi. Kalau kamu telah mendapati kematian, dunia tinggal cerita, akhiratlah yang nyata bagi dirimu. Siapapun kita akan merasakan itu. Maka persiapkan diri kita semuanya untuk menghadapi hal yang lebih besar daripada perjuangan yang ada pada hari ini. Kemudian salah dan salah, semoga Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk selalu kita ucapkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa hukumnya kita bersalawat? Wajib. Laqad innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang menciptakan Muhammad, Allah sendiri bersalawat. Kapan Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kalau ada orang yang bertanya kapan? Jawabannya pada malam Isra dan Mi'raj, di saat Rasulullah dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ucapan Allah kepada baginda Muhammad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi menjawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu kedua-dua salam sering kita ucapkan di saat kita dalam keadaan sholat. Bagi orang yang selalu menjaga sholatnya pasti tahu ini adalah salah satu daripada kalimat bahagian daripada doa tahiyat awal ataupun doa daripada tahiyat akhir dalam sembahyang. Allah telah bersalawat kepada Muhammad, dan dalam saat itu Rasulullah teringat. Rasulullah tidak pernah melupakan umat-umatnya yang ada di dunia, mulai waktu itu sampai dengan selama-lamanya. Padahal itu adalah waktu yang paling membahagiakan bagi Rasulullah. Rasulullah bertemu dengan Allah, kesenangannya luar biasa. Tetapi di saat Rasulullah mendengar Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh,
Nabi secara spontan menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan aku saja mendapatkan kesejahteraan itu, berikan rahmat dan sejahtera itu ya Allah kepada para nabi-nabi yang lain, dan berikan ya Allah kepada hamba-hambamu yang soleh. Semoga kita termasuk daripada doa Rasulullah. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita. Dan selanjutnya perintah Allah. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Akhirnya Allah memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai manusia yang beriman, artinya wahai manusia yang telah mengakui daku sebagai Tuhan, Muhammadku sebagai Rasul, Al-Quran sebagai wahyu, kiamat itu ada di depan matamu, dan selanjutnya engkau sedang melakukan, engkau sedang menjalani qada dan qadarku. Aku perintahkan kamu sallu alaihi wasallimu taslima. Teruslah kamu bersalawat, memperbanyakkan salawat dan sejahtera kepada bagindaku, kepada Habibku, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah salawat ada dalam Al-Quran. Sallu, bersalawatlah kamu, itu perintah Allah. Maka dalam hal ini banyak orang mempertanyakan, bersalawat itu hukumnya wajib, karena mutlak amar dirujuk dalam kaidah kitab usul. Perintah secara mutlak hukumnya wajib. Amar dalam kalimat ini adalah sallu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dengan berdasarkan perintah ini beliau membuka hadis-hadis tentang salawat dan lain sebagainya. Akhirnya beliau berpendapat kewajiban bersalawat kepada Rasulullah letaknya dalam sholat. Di saat sudah membaca tasyahud, itulah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dalam salat itu yang wajib menurut baginda, menurut imamuna Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Cuma bagi kita selaku umat yang ingin mensyukuri nikmat Allah Ta'ala terhadap kelahiran Nabi Muhammad, anta sepantasnya kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan, man nasiya salawat alayya faqad akhta'a tariqan ilal jannah. Siapa yang tidak mau bersalawat kepadaku, siapa yang lupa bersalawat kepadaku di dunia, maka ingatlah, orang itu tak akan pernah sampai, orang itu tak akan pernah tahu jalan manakah yang lebih tepat untuk menuju dalam surga. Orang yang malas bersalawat, risikonya dia itu akan tersesat menuju jalan dalam surga. Bahaya. Ini pun jalan. Kamu aja. Nah, jadi hadirin kaum muslimin semuanya, para kaum ibu dan bapak, para hadirin, sebentar lagi saudara-saudara kita panitia akan menghadiri ibu dan bapak semuanya untuk mengutip seala kadar sumbangan. Semoga akan banyak kita dapatkan pada malam hari ini. Itu sedekah akan diinfakkan, akan diserahkan untuk para yatim ataupun para piatu, baik yang ada di sini ataupun mungkin sebahagiannya akan dititipkan melalui saya untuk saya bawa pulang ke Dayah Rohul Mudi, karena di sana banyak daripada anak yatim piatu dan juga anak orang yang miskin yang kita tampung di Rohul Mudi untuk kebutuhan biaya mereka sehari-hari. Insya Allah kita yakin pada malam hari ini akan ada manusia-manusia yang berhati luhur yang ingin membela apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya kita ingin membagi kasih sayang, membagikan sesuatu yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang sedang dalam membutuhkan. Semoga pada malam hari ini tak ada uang recehan. Semoga. Makija juga rame nggak bagah lu, ja berami betul nggak bagah lu. Nah perlu betul-betul itu
nya kalau kepo beden ya malingnya nya kana buruk trik menjaga beda ada yang kana nah pengalaman ini dan yang kan jadi malamnya lah lung kena kalah pribadi lu malamnya lu nungin kiban cara netangani urang-urang dalam kesusahan legetanyo yang na ino di Batam nyamari terkanya yang tidak video terkaku na ulibe na ulimaribe meri buah kegetanyo manusia yang pemurah akapun kegetanyo madang lagi biasa pengajian tiap malam bahkan banyak hari-hari kita mendatangi majelis taklim tetapi rasa bakhil terlalu sayang terhadap harta belum bisa kita lepaskan. Ini menandakan al-haakumut takatsur telah melengket di dalam jiwa kita. Alangkah berbahaya orang yang terlalu sayang untuk mengumpulkan harta dunia. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka teruslah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat yang kita baca pada hari ini faedahnya sebahagiannya akan kita dapatkan nanti. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya di atas titian siratal mustaqim. Salawat yang kita baca pada hari ini, man shalla alayya, kata Rasulullah, fakana lahu yawmal qiyamati nurun ala sirat. Siapa yang membaca selawat kepadaku di dunia, maka ketahuilah nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan kepada orang yang bersalawat itu cahaya yang terang di saat kita melewati titian siratal mustaqim. Memangnya kenapa mesti ada cahaya? Titian siratal mustaqim itu gelap, penuh dengan asap neraka. Karena titian itu Allah Ta'ala bentangkan di atas lidah neraka jahanam. Kita melewati titian siratal mustaqim itu jauh, di bawahnya api yang menyala. Apinya terlalu besar sampai lidahnya melewati titian siratal mustaqim. Maka pada saat Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang mesti melewati sirat, dan ada juga sebahagian daripada umat Nabi Muhammad tidak perlu melewati sirat. Orang yang masuk dalam surga majanan bila hisabih, kamu itu akan masuk dalam surga tanpa melalui dengan persidangan. Siapa orang itu? Orang yang meninggal dalam dunia ini, di saat dia meninggal dia mendapati fahla syuhada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya nilai syuhada itu di mana saja? Banyak. Orang perempuan yang meninggal di saat melahirkan, insya Allah kalau dia itu bisa menyelamatkan imannya selamat di saat kematiannya, disebabkan karena proses dia melahirkan hamba Allah ke dunia, maka perempuan yang mati saat melahirkan akan mendapati fahla syuhada. Dan ada lagi laki-laki suami yang mencari rezeki yang halal. Kita mempertahankan diri sampai dengan mati. Kita tidak akan pernah mau membawa uang haram untuk anak dan keluarga kita. Terlalu capek, terlalu sukar, akhirnya menyebabkan kematian. Maka berbahagialah laki-laki itu, suami itu diberikan fahla syuhada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak terpengaruh, kita tidak tertipu dengan uang yang haram. Memangnya kenapa dengan uang haram? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi, itu jawabannya. Siapa saja yang masih ada di tubuhnya setetes darah daripada uang yang haram, dan darah itu tak keluar sampai dengan dia mati keluar daripada dunia, nanti pada hari kiamat Allah telah menjanjikan melalui Nabi Muhammad, ayyulahmin nabata minal haram fannaru aulabi, setetes darah, segumpal daging, seujung kuku daging yang ada di tubuh kita, darah yang ada di tubuh kita daripada uang haram,
dan Allah tidak memaafkannya, nanti pada hari kiamat sudah cukup bagi Allah untuk mencampakkan dirimu dalam neraka jahanam. Neraka identik dengan uang haram, uang haram identik dengan api neraka. Kata siapa? Kata Rasulullah. Maka dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai terjebak dalam api neraka. Bagaimana caranya? Jangan berbuat dosa. Memang iya, saya ingin meninggalkan semua dosa-dosa, tetapi kenyataannya sampai dengan malam ini saya belum bisa berhenti daripada dosa itu. Kenapa? Jawaban yang tepat, tolong periksa kembali, tolong ingat-ingat kembali makanan, minuman yang pernah kita makan, halal atau tidak. Kalau seandainya masih ada uang haram, makanan haram dalam tubuh kita, akan sangat berat untuk melakukan kebaikan. Bahkan Allah menjelaskan, nasiatin kadibatil khabi'ah, sumsum, darah yang terjadi pada uang haram, darah itu akan selalu berada di dalam tubuh manusia. Nasiatin kadibatil khabi'ah, jantung membawa itu darah ke otaknya. Kalau sudah sampai ke otaknya, kazibah, akan selalu berbuat salah di dalam dunia. Ini bahaya. Risiko uang haram, orang akan selalu terikat dengan kejahatan. Maka hati-hati. Ada ulama yang mentafsirkan ku amsakum wa ahlikum nara, la ta'kulul haram wa li ahlikum. Bagaimana cara kamu bisa lepas daripada neraka? La ta'kulul haram wa li ahlikum. Jangan engkau makan yang haram dan jangan engkau berikan yang haram untuk anak keluarga. Maka teruslah kita beristighfar dan berselawat untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari alasan ini mungkin nya kabar saja ini. Iya. Anaknya mereka berleron dia bulan buat Aisyah. Nantinya itu bukan Aisyah. Ini orang ini dari hadir saja. Kita nyok tahu. Yang tak ngerti bahasa Aceh tolong tunjuk tangan. Yang tinggi. Sebelum saya perintahkan turun, jangan turun dulu. Saya mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakak bisa enggak? 7. Tak dong. Kakak bisa? Hah? Nggak bisa juga? Tikuru kan? Ini baru nanti kurang berapa? Oh. Di atas? Belum diklu tidak, wablah, leblah, buklah, monglah, yoblah, pamlah, dalam berwablah. Pakai ramai tahu di obat Indonesia. Buka. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kakak-kakak yang seandainya nggak bisa mengerti dengan bahasa Aceh yang ingin saya sampaikan sekarang ini, nanti insya Allah setelah selesai acara ini akan kita jelaskan. Dan kalau seandainya kita mau menjelaskan sekarang juga nggak apa-apa, tapi ini karena penting, maka kita ingin menjelaskan sedikit dari mana asal muasalnya. Di Aceh ada satu selawat khas yang dibacakan oleh kakek-kakek kita dahulu, dan waktu saya masih kecil, masih sekolah SD, saya juga sering membaca salawat itu setelah azan di menasa. Kalau dulu sangat sering kita mendengarkan ini salawat. Yang ingin kita pertanyakan, kenapa mesti bisa ada salawat macam itu, padahal tidak ada di dalam kitab Dalil Khairat, tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain, tetapi di Aceh ada salawat khas. Salli wa sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Habibi ya Muhammad, nebreh umat
bakuletiti bisinan neple waya Muhammad ketemu umat syafaat Nabi di sinan neple waya Muhammad ketemu umat syafaat Nabi ya Habibi ya Muhammad nebre umat bauletiti di sini nebre waya Muhammad kekamu umat syafaat Nabi di sini nebre waya Muhammad kekamu umat syafaat Nabi. Ya apa lain ya cek. Tegari punya kakak lagi tanya mana kan? Ditanya panen lagu. Nah udah yang nampung. Kok bisa ada selawat semacam itu? Itu buktinya orang tempo dulu lebih takut kepada neraka dibandingkan kita sekarang. Kenapa bisa ada selawat semacam itu? Karena di saat kita periksa di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang menyatakan tentang berita-berita yang gaib dengan hadis-hadis yang sahih. Di situ ada satu masalah. Setelah selesai hisab nanti di persidangan pada hari kiamat, maka Allah memerintahkan umat manusia yang mesti melewati titian siratal mustaqim. Cobaan belum selesai. Ada cobaan yang paling besar di hadapan kita. Setelah selesai hisab, Nabi Muhammad sendiri melihat persidangan itu. Rasulullah akan terus hadir untuk membantu, karena Rasulullah telah Allah Ta'ala janjikan melalui Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, berikan apa saja, tolonglah orang-orang yang kamu sayang wahai Muhammad, aku akan mengizinkan, tapi syarat dan ketentuan itu berlaku. Ada ketentuan Allah, artinya tidak semena-mena pula. Syafaat itu ada yang jelas. Rasulullah akan selalu saja membuka sorbannya demi untuk membantu kita di yaumil mahsyar kelak. Maka adakah belum cukup pengkhianatan yang kita lakukan? Seberapa pernah air mata kita mengalir, berapa tetes air mata yang keluar di saat kita mengingat kebaikan, ketulusan cinta Rasulullah kepada kita? Saya rasa belum. Hati kita terlalu keras. Rasulullah seringkali menangis di saat mengingat kita yang ada pada masa sekarang, padahal kita belum terlahirkan, tapi Rasulullah telah mencemaskan kita. Padahal masa itu lebih kurang 400 tahun yang lewat, Rasulullah telah menangis terhadap hal-hal yang sedang kita hadapi sekarang. Setelah selesai hisab, maka diperintahkan untuk melewati sirat. Rasulullah cepat-cepat lari didampingi oleh Jibril. Rasulullah berdiri di pintu gerbangnya Siratal Mustaqim. Setelah kita sampai, ini kita ceritakan secara singkat. Setelah kita datang ke sana, karena yang awal pertama sekali melintasi sirat adalah umat Muhammad. Rasulullah bertanya sama orang-orang yang mau menaiki sirat, min ayyi ummati anta, kamu itu umat mana? Jibril menyaksikan, Israfil menyaksikan, Israfil menyaksikan, 3 malaikat Rasulullah yang memberi pertanyaan. Inilah yang dikatakan syarat dan ketentuan berlaku. Min ayyi ummati anta, kamu itu umat mana? Kita menjawab, saya ini umatmu wahai Rasulullah. Ta'budullah fi dunia, adakah kamu beribadah di masa di dunia? Selama kamu berada di dunia, adakah kamu melakukan ibadah? Kita menjawab, ya Rasulullah, ada, saya melakukan ibadah. Dan barusan saya diperiksa, kamu menjadi saksinya, malaikat menjadi saksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat fi dunia, kamu kan pernah berbuat salah, kamu pernah melakukan dosa selama di dunia? Pernah, ya Rasulullah. Taubat fi dunia, adakah kamu telah bertobat di alam sana di dunia? Kita menjawab, sudah ya Rasulullah, semua kejahatan telah saya tinggalkan dan saya telah bertobat dengan taubat nasuha. Malaikat sebagai saksi, engkau juga menyaksikan wahai Rasulullah di saat persidangan tadi. Yang terakhir, tusalli alayya fi dunya,
adakah kamu pernah bersalawat kepadaku masa di dunia? Apa yang mesti kita jawab? Kalau seandainya kita tidak banyak bersalawat, Israel berdiri di situ melihat kepada kita dengan matanya yang sangat tajam. Jangan coba-coba bohong. Kalau seandainya engkau bohong pada hari ini, akan aku cabut kembali nyawa. Tidak ada yang berani bohong. Alangkah menyesalnya orang-orang yang menyesal, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ya laitani qaddamtu li hayati. Celakalah aku, kenapa aku sia-siakan di masa aku berada di dunia. Ya Allah, ya laitani lima qaddamtu li hayati. Alangkah sungguh aku menyesal ya Allah, karena aku telah menyia-nyiakan kesempatan yang pernah Engkau berikan. Di saat aku berada di dunia, aku tidak beramal amal yang saleh. Orang munafik, orang yang balik, orang yang tak cukup amalnya, semuanya mengatakan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mencari pada surat Al-Fajr, di situ berbunyi, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah aku celaka, aku diberi kekayaan, tapi aku tidak pernah menafkahkan harta itu pada jalan yang diridhai oleh Allah. Aku diberikan kemiskinan, padahal masa di dunia cuma sebentar. Kenapa aku tak bersabar? Ya laitani qaddamtu li hayati. Aku menyesal, kenapa aku berada dalam kalangan orang-orang yang jahat. Begitulah kira-kira orang-orang yang menyesal. Maka sebelum penyesalan itu datang, bertobatlah. Kita pernah salah, kita pernah mengkhianati apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah. Tetapi sampai dengan detik ini kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk membenarkan apa-apa yang pernah kita lakukan yang itu termasuk kesalahan. Maka teruslah kita bersalawat kepada baginda Muhammad, karena faedahnya itu terlalu besar. Nanti kita akan kita ambil sebahagiannya di yaumil kiamat kelak dan sebahagiannya di dunia. Karena ada maulid Rasul, ada silaturahmi seperti pada malam hari ini. Orang yang tak senang dengan maulidan, dia merasa tak nyaman dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ini misi-misi yang terselubung yang mesti kita ketahui. Kenapa ada orang yang selalu mengatasnamakan sunnah bid'ah bagi orang yang melakukan maulidan? Karena mereka takut kalau maulidan ada, pasti ada yang mengisi tausiah. Kalau tausiah sudah diadakan, akan ada penyampaian-penyampaian yang tersembunyi, yang belum kita ketahui, yang ada dalam Islam. Berarti misi Yahudi dan Nasrani akan terganggu untuk menghancurkan umat Islam. Maka berhati-hatilah. Itu ketimbang ada orang yang sudah mengkhianati terlalu jauh, akhirnya dia suka untuk pulang. Dan sesungguhnya tak ada yang rugi dengan acara maulidan, bahkan rahmatnya terlalu banyak. Saya melihat tadi sore ada acara santunan anak yatim, para yatim piatu, paling tidak setahun sekali lah ada mereka rasakan pelayan kasih sayang orang-orang yang beriman. Artinya secara serentak, bukan dalam artian kita tidak pernah bersedekah kepada para yatim, ada. Tetapi di saat hari-hari bahagia seperti ini, akhirnya mereka bisa merasakan secara serentak. 12 Rabiul Awal bukan sekedar hari kelahiran Rasulullah. 12 Rabiul Awal bukan sekedar hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah wafat juga pada 12 Rabiul Awal. Yang perlu kita garis bawahi, 12 Rabiul Awal adalah hari yatim sedunia. Kenapa? Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yang 12 Rabiul Awal nya ada puluhan jadi kita punya pura-pura beli bagian nang dalam itu deh kamu rumah aku bagah itu deh nah karena pacen lo mau biar nyan hanya terkawan kau. Semoga dan rumah kayak dengan tidak loh. Oh gimana? Coba yang meninggal gendro nih.
Yang mau duduk dia udah. Banyak hidup. Kan jagung kedua itu ini terkena wow itu. Nak ubah lo ini. Kan yang normal kan. Sampai jam kau duduk. Kalau belah reda. Di tengah tidur, dengan tidur, yang kadang dia hijau. Mau belah ni tu. Anak gua juga. Malam-malam tengah datang bong lama. Anjir pegah tiga belum kali hijau. Pegah tanglin. Anak perjuangan. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya berterima kasih untuk semua pihak. Yang pertama kepada panitia, para orang tua kita yang telah membina persatuan dan kesatuan khususnya di tempat yang sangat sederhana ini. Baik, nama kesini mau ORD tentang itu ide lombok kepada Bapak Ketua RT, RW dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terima kasih, mohon doanya terhadap para guru-guru yang telah berhadir pada acara yang mulia ini, baik guru kita yang mengajari kita ilmu agama secara langsung ataupun para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini atas nama undangan menyemarakkan, memeriahkan, memperingati Maulid Rasul di tempat kita ini. Kemudian terima kasih yang tak terhingga terhadap kebersamaan dari abang-abang ketua orang Aceh serantau yang ada di Batam dan juga Aceh serantau yang ada di Kepulauan Riau. Semoga abang-abang kita beserta keluarganya selalu dijaga dalam rahmat oleh Allah. Karena dimanapun kita berada mesti ada ketua. Di antara kita mesti ada ketua yang terpilihkan. Kenapa? Karena tanpa ada ikhtilaf tidak akan pernah ada kesamaan. Mukhtalifun alwanu dalam Al-Quran. Makhluk yang ada dalam dunia ini bermacam-macam warnanya. Di antara yang mewarnai kehidupan kita di dunia, kita punya pemimpin dan punya bawahan. Dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, dan lain sebagainya. Kenapa masih ada demikian? Karena itu adalah sunnah daripada sunnatullah. Kita diajarkan untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan harus ada orang yang mengambil keputusan di saat ada permasalahan yang terjadi di kalangan kita. Maka saya melihat di mana-mana ada orang Aceh, selalu saja ada ketuanya, dan juga daripada suku-suku yang lain. Kenapa masih ada ketua? Dan apa maksud ketua? Ketua adalah orang yang kita tuakan. Salah kalau seandainya setelah kita pilih akhirnya kita tidak mau menerima apa yang diarahkannya. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Semoga pertemuan kita dalam rahmat Allah. Nanti setelah selesai acara ini kita berpisah, akan kembali kepada tempat masing-masing. Semoga kita akan selalu dijagai dengan keampunan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya terima kasih kepada semua para hadirin kaum muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad dimanapun berada yang telah menjemput undangan, artinya menerima undangan untuk hadir pada acara pada malam hari ini. Tujuan kita berkumpul di sini yang pertama untuk bersilaturahmi, dan kita ingin mengambil kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu dan
saya mohon banyak maaf dari ayah dan bunda semuanya kalau seandainya daripada saya pribadi dan rombongan yang datang dari Aceh agak sedikit beda kadang dalam akhlak, tutur sapa, tingkah laku selama berada di sini, maka maklum mungkin ada perbedaan-perbedaan yang sudah lain adat dengan kebiasaan yang ada di Aceh. Saya pribadi sangat-sangat banyak meminta kemaafan kalau dalam dua hari ini saya berada di sini ada di antara sahabat, rekan sahabat yang merasa tak nyaman ataupun merasa terganggu dengan kehadiran saya, maka saya mohon dimaafkan. Jangan sampai permasalahan ini akan Allah Ta'ala persidangkan nanti di yaumil kiamat kelak. Maka dalam hal ini saya memohon maaf di mana ada kekurangan, kejanggalan yang ada sama saya pribadi dan juga rekan sahabat rombongan yang datang dari Aceh. Kalau seandainya ada yang tak cocok, tolong dimaafkan. Dan selanjutnya, pada malam yang mulia ini kita ingin menyampaikan sedikit. Kalau seandainya kita ingin menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tak boleh, boleh. Tetapi kalau kita ingin seandainya kita menginginkan menyampaikan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad secara lengkap dan utuh, maka saya katakan waktu yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan kepada saya itu tak cukup, lama dan panjang kisahnya. Kenapa? Dari masa Rasulullah dilahirkan, usianya 63 tahun, itu lengkap dengan kisahnya satu persatu, per hari per detik semuanya tercatat. Sampai dengan hari wafatnya Rasulullah masih tercatat. Perjuangan Rasulullah 23 tahun lamanya. Ada kisah secara rinci, ada kisah secara global. Maka dalam hal ini, kalau seandainya kita berkesimpulan ingin memberitakan ataupun menyampaikan tentang memperingati hari Maulidah Rasul, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kita sedang membicarakan sesuatu yang terlahirkan dengan sebab lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah hadir. Dengan kehadiran Rasulullah, apa saja yang terlahirkan melalui kedatangan Rasulullah. Karena Muhammad datang ke dunia bukan sekedar datang mencari makan, tetapi Rasulullah datang punya misi besar yang diamanahkan oleh Allah, yaitu menyampaikan wahyunya. Di antara wahyu-wahyu yang telah Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim secara lengkap, 6.000 lebih ayat Al-Quran yang telah terkumpul di dalam Al-Quranul Karim, dan itu semua adalah catatan yang mesti kita paham selaku kita orang beriman. Kalau seandainya kita ingin menyampaikan 6.000 ayat Al-Quran dalam detik ini sekaligus, maka waktu tidak cukup. Jangankan untuk membicarakan ribuan ayat, satu ayat saja ingin kita bicarakan sedikit yang bisa kita pahami, kadang-kadang membutuhkan waktu 2 jam, 3 jam lebih. Itu pun belum begitu lengkap. Contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar adanya demikian, sungguh benar adanya. Muhammad itu adalah salah satu daripada hamba pilihan. Sungguh ada padamu wahai umat manusia suri teladan, tempat engkau memandang. Setelah engkau pandang, engkau pahami, engkau hayati, ikuti dengan apa yang ada pada Muhammad.
Artinya teladanilah kehidupan Muhammad kalau kamu ingin selamat. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Wajib hukumnya kita meneladani kehidupan Rasulullah. Kalau kita ingin mengatakan ataupun ingin membuat pengakuan kamu itu umat mana, maka kita yang di sini mengatakan saya ini umat Muhammad. Yang kamu ikut sekarang siapa? Saya mengikuti Muhammad. Teladan kamu itu siapa? Insya Allah saya menteladani kehidupan Rasulullah, baik kita yang perempuan ataupun kita yang laki-laki daripada kalangan umatnya. Yang menjadi persoalan, ketahuilah wahai bapak ibu sekalian, wahai para remaja semuanya, tak semudah dengan kita katakan saya ini umat Muhammad Allah langsung percaya kita ini sebagai umat pilihannya. Tak mungkin Allah mempercayakan kita semudah itu, tak mungkin. Nabi kamu siapa? Muhammad. Rasul kamu siapa? Muhammad. Nabi yang diutuskan untuk kamu siapa? Muhammad. Adakah kamu tahu apa yang telah diajarkan oleh Muhammad? Ini pertanyaan, kita masih jawab, paham ataupun tidak. Sebelum kita bisa paham, maka jangan pernah kita mudah-mudah mengakui sebagai umat Muhammad. Dalam hal ini Allah Ta'ala memperjelaskan, mengakui umat Muhammad mudah, tetapi membuktikan sebagai pengikut setia terhadap Muhammad, ini yang susah karena punya syarat. Di antara lain ada syarat khusus, ada 3 syarat khusus yang Allah Ta'ala nampakkan dalam Al-Quran. Tolong kita perhatikan yang 3 macam ini, adakah ketiga-tiganya sudah kita amalkan ataupun belum? Kalau belum, sampai dengan detik ini kita masih sangat jauh dengan pengakuan yang telah kita berikan pengakuan itu dari masa-masa yang telah lewat. Sekali lagi kita ulang, mengakui diri sebagai umat Muhammad. Kita yang ada di sini semuanya umat Muhammad. Benar ataupun tidak, kita mengakui benar. Benar menurut kita. Kalau menurut dalam pandangan Allah, adakah Allah mengakui kita sebagai umat Muhammad? Maka ini persoalan besar. Kenapa Allah Ta'ala mensyaratkan demikian? Muhammad adalah salah seorang hamba yang diharamkan oleh Allah masuk dalam neraka. Allah telah mengharamkan api neraka kepada Nabi Muhammad, dan Allah juga akan mengharamkan neraka itu bagi siapa saja yang telah Allah Ta'ala akui dengan pengikutnya Muhammad, artinya umatnya Muhammad. Yang pertama, siapa sebenarnya umat Muhammad yang benar? Semoga kita termasuk. Kalau seandainya kita belum begitu paham, maka saya pesankan, saya mengajak sebagaimana ajakan daripada Bapak Ketua, kakak-kakak semuanya, ibu-ibu, abang-abang yang masih diberikan kesempatan, kesehatan, berada dalam dunia ini secara aman. Teruslah kita mendekati tempat majelis ilmu, karena disitulah kita akan tahu bagaimana yang diajari oleh Nabi Muhammad satu persatu, insya Allah. Yang pertama, siapa umat Muhammad yang benar? Ini ciri khas. Liman kana yarjullah, wahai manusia, aku ingatkan kamu, jangan terlalu mudah kamu mengatakan kamu itu pengikut Muhammad, kamu telah menteladankan Muhammad. Ingat, orang yang telah bisa menteladankan Rasulullah, kriterianya selama berada di dunia setelah dia mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, liman kana yarjullah. Yang pertama adalah orang yang percaya bertemu dengan Allah. Adakah kita semua yang hadir di sini yang telah mengakui sebagai umat Muhammad, kita yakin akan bertemu dengan Allah? Kalau kita menjawab, iya, kami yakin, semua kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, benar. Kita telah mengatakan, saya yakin akan bertemu dengan Allah. Kalau kamu yakin bertemu dengan Allah, kenapa sampai dengan detik ini kamu belum bisa mengakui, belum bisa kamu tidak lanjuti apa yang diperintahkan oleh Allah? Berarti pengakuan kita itu bohong. Sekali lagi saya ulang, cukuplah sudah pengkhianatan itu. Mulailah untuk sadar sedikit demi sedikit. Ini siapapun, termasuk saya pribadi. Maka dari tadi saya mohon banyak-banyak maaf daripada kakak-kakak, abang-abang sekalian. Pada malam hari ini saya tidaklah orang yang lebih baik daripada Ulun Ron.
Saya bukan manusia yang lebih unggul di antara kakak-kakak, bapak-bapak, abang-abang sekalian. Saya ini adalah manusia biasa. Cuman pada malam hari ini tempat duduk saya berbeda. Ini bukan permintaan, tapi pemberian panitia. Kalau seandainya karena gitu kursinya belum kan, belum dan nama jamnya kan seperti urutnya ugong punggo. Ngapa karena kursi malamnya karena jadi buja. Maya malam usaha mantang kuino ada situ kudu. Kayak keuntuhan, kering saja, geleng situ, jalan tadu, geleng di. Ya karena baru 2 malam tuh, kuing yang perempuan tak di kursi. Mengisi geleng tu nak kuino. Nanti macam itu. Wah ini urut thadu. Tahu nah. Cuma ini kebetulan. Kalau seandainya kita mengatakan saya benar bukan Muhammad, Allah memberi kabar umat Muhammad yang benar adalah manusia liman kana yarjullah, orang-orang yang sangat yakin bertemu dengan Allah. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, artinya diampuni setelah kematiannya, diberi kemudahan di saat hari hisabnya, diberikan keamanan setelah kematiannya, dan diberikan pertolongan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat kelak. Orang-orang itulah yang termasuk orang yang telah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Untuk lebih jelas, liman kana yarjullah, siapa umat Muhammad yang sebenarnya adalah orang yang percaya bertemu dengan Allah. Bagaimana tanda-tanda orang yang percaya, yang telah percaya bertemu dengan Allah? Dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Manusia, siapapun kamu laki dan perempuan yang masih senantiasa yakin bertemu denganku, kata Allah, falyamal 'amalan shalihan. Kalau kamu yakin bertemu denganku, aku perintahkan kamu semuanya, falyamal 'amalan shalihan. Kerjakan amal yang baik, kerjakan amal kebajikan, jauhkan dirimu daripada perbuatan yang aku istilahkan dengan bermaksiat kepadaku. Maka pertanyaannya, adakah dari hari-hari yang kita lalui, seberapa banyak usia kita yang telah kita jalani dalam dunia ini? Nikmat Allah, kita diberikan usia yang panjang. Di antara kita ada umur yang 30 tahun, 40 tahun, 50 bahkan lebih. Di antara usia yang telah kita nikmati di dunia ini, tolong dijawab dengan jujur, dengan hati yang benar, dengan pengakuan yang benar. Siapa lebih banyak kita berbuat amal kebaikan ataupun amal kejahatan? Siapa lebih banyak masa yang kita pergunakan untuk berkemudian mencari ridha Allah daripada sebaliknya? Artinya kita mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan penuh kesia-siaan. Nyo yang dijawab bukan kok. Yang bisa menjawab pertanyaan ini kita sendiri. Yang kedua, yang kita pegang apa yang juga kajian dan yang kedua kita pegang tentang kriterianya yang panjang kan. Alangkah terlalu panjang kalau kita ingin membicarakan. Tetapi pertanyaan inti, adakah kita termasuk orang yang telah benar-benar mengakui bertemu dengan Allah? Kalau memang termasuk, adakah kejadian itu ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak keturunan kita, pada saudara-saudara kita? Bagaimana kita menyikapinya? Falyamal amalan shalihan. Seberapa banyak amal kebaikan yang telah engkau lakukan, maka sebegitulah keyakinanmu bertemu dengan Allah. Kalau kita yakin dengan hal ini, maka malam hari ini kita akan mempertimbangkan kembali apa yang masih kita lakukan demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, wal yaumal akhir. Siapa pengikut Nabi Muhammad yang benar? Wal yaumal akhir, orang yang percaya akan hadir pada hari kiamat kelak. Adakah kita percaya dengan hari kiamat? Percaya. Benarkah kamu percaya? Benar, saya yakin kiamat itu ada. Ya, kita yakin dan percaya. Percaya tentang hari kiamat tak cukup dengan kita mengakui akan ada hari kiamat. Tapi ketahuilah, kalau kita mengakui tentang kiamat, berarti kita mesti mengakui dengan persoalan-persoalan yang ada pada hari kiamat. Hari kiamat bukan hari biasa. Hari kiamat adalah hari pembalasan.
Hari kiamat ada mizan, artinya ada timbangan amal. Kalau kita percaya ada timbangan amal, yang lebih banyak kita kerjakan sekarang kebaikan ataupun kejahatan, maka ini pertanyakan pula supaya ada jawaban. Orang lain tak bisa menjawab, yang bisa menjawab itu adalah kepribadian kita. Hari kiamat setelah ada mizan, ada hisab. Apa itu hisab? Allah Ta'ala menghitung dengan sedetil-detilnya. Apa saja yang Allah Ta'ala hitung? Seberapa banyak usiamu? Wa yas'alunaka 'anil zaman. Allah Ta'ala akan mempertanyakan padamu seberapa banyak masa kamu tinggal di dunia. Per detik yang pernah kita lalui di dunia, ini adalah pemberian Allah. Maka bertanggung jawablah dengan pemberian itu, karena itu nikmat. Contoh pada malam hari ini kita yang telah hadir di sini, umur kita berbeda, usia kita berbeda. Maka kita hitung-hitung sendiri terhadap seberapa lama kita tinggal di dunia. Dan setelah kita tahu seberapa lama tinggal di dunia, hitung juga seberapa banyak nafas yang telah engkau dapatkan, pemberian Allah Ta'ala semata-mata tanpa Allah memberi syarat apa-apa. Oksigen yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pribadi, bagi orang yang normal, yang tidak sakit-sakitan, siang dan malam kita mendapati masa 24 jam. Dalam masa 24 jam Allah memberikan oksigen percuma kepada kita dengan jumlah yang luar biasa banyak. Kalau seandainya itu kita beli dengan uang oksigen buatan, sungguh kita sudah ingin mundur daripada dunia ini. Kenapa? Kita tak akan sanggup membayarnya. Memangnya seberapa banyak? Dalam kitab Darussamin ataupun dalam kitab Aqidatul Najim, itu adalah kitab Tauhid Jawi. Di situ tertulis tentang bab ilmu Allah. Allah punya sifat yang wajib kita akui ada padanya. Allah adalah ilmu. Allah Ta'ala punya sifat ilmu. Dengan ilmunya Allah, apa saja yang Allah Ta'ala ketahui? Jawabannya semuanya. Di antara yang tidak orang lain tahu, Allah tahu dan terus menghitungnya adalah nafas yang diberikan untuk manusia. Memangnya seberapa banyak? Dalam masa 24 jam Allah memberikan nafas kepada kita sebanyak 124.000 kali. Saya ulangi, oksigen yang kita dapat secara percuma jumlahnya 124.000 kali, bukan 1000. Dalam sehari semalam 24 jam Allah memberikan oksigen secara percuma kepada kita 124.000. Banyak. Dalam sehari 124.000. 2 hari berapa? 30 tahun berapa? 50 tahun berapa? Yang cocoknya nafas itu kita pergunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Artinya sekali nafasmu keluar, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ataupun engkau ucapkan subhanallah. Artinya pergunakan nikmat itu untuk mensyukuri dengan cara berbuat amal kebaikan kepada Allah. Kesimpulannya, sekian banyak, sekian jutaan, bahkan miliaran, bahkan sudah triliun mungkin nafas yang Allah Ta'ala berikan. Tolong hitungkan kembali seberapa banyak nafas itu kita pergunakan untuk beribadah. Kalau seandainya untuk berbuat maksiat, ingat, di sana hari kiamat akan ada perhitungan secara detail. Allah akan mempertanyakan dengan sehalus-halusnya. Itu masih masalah pribadi. Tidak termasuk kita menyakiti orang lain. Belum termasuk kita tidak meninggalkan salat. Belum termasuk kita mengambil hak orang lain. Belum termasuk kita menyakiti suami. Belum termasuk suami yang menyia-nyiakan istri dan anaknya tanpa diberikan ilmu agama. Persoalannya besar. Maka jangan semudahnya kita mengatakan, aku yakin insya Allah aku akan dimasukkan dalam surga. Berharap boleh, persiapan mesti ada. Kalau seandainya tidak, gimana? Allah tidak menjamin ibadah kita diterima, tapi yang telah Allah Ta'ala jaminkan kepada kita, rezeki kita telah tertanggung dalam kekayaannya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan manusia yang punya akal, binatang yang melata sendiri
cacing yang ada di dalam tanah, dia sendiri mendapatkan makanan yang telah dijanjikan oleh Allah. Kenapa kita selaku manusia yang diberikan akal, kita tak punya kesempatan untuk beribadah? Yang ada dalam pikiran kita, besok saya mesti kerja apa, uang saya berapa, gaji saya berapa. Kalau kita meragukan tentang hal rezeki, berarti kamu meragukan tentang kekayaan Allah. Orang yang meragukan tentang kekayaan Allah, maka pertanyakan, kamu beriman atau tidak? Panjang masalahnya, panjang. Maka janggal kalau kita yang sudah dewasa, yang telah punya keluarga, kita mencari uang dari pagi sampai malam, dari malam lagi, pagi lagi. Tujuan kita ingin mencari sesuatu, ingin menyimpankan sesuatu kepada anak cucu kita, artinya supaya mereka mendapatkan warisan. Kenapa kamu begitu yakin bisa menyimpankan warisan kepada anak-anakmu? Siapa yang menjamin anakmu masih hidup besok pagi? Kalau seandainya dia hidup, oke. Kalau seandainya dia mati pada malam hari ini, harta itu untuk siapa? Bahkan ini permasalahan terjadinya kenapa? Karena banyak tuntutan. Karena kita tidak menteladankan Nabi Muhammad. Ini masalah dasarnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi yang selalu diperintahkan, carilah harta yang halal untuk sekedar engkau mempertahankan hidupmu di dunia dan keluargamu. Sudah terlalu banyak yang kita lihat. Ada orang kaya buat rumah besar-besar, bahkan jangankan 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan 4. Ada kamar, puluhan kamar. Cuman yang ada dalam rumah itu hanya 2-3 orang. Kamu itu waras apa enggak? Kita mau bangun rumah dengan 15 kamar ataupun 7 kamar, 12 kamar, 10 kamar. Sedangkan yang ada dalam rumah itu 4 orang. Sebenarnya kita tidur di kamar mana? Adakah cukup waktu untuk kita tidur semua kamar? Jawabannya tidak. Terus yang kita lakukan itu apa? Itu namanya pemborosan. Kita sudah sangat terlalu sayang dengan dunia. Berbahaya. Maka sadarilah, pahamilah sedikit demi sedikit. Kita masih belajar dengan ilmu yang diistilahkan dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu bukan nama ilmu, tapi singkatan daripada tasawuf, tauhid, tasawuf, fiqh. Tasawuf, tasawuf, tauhid, fiqh, artinya ilmu fardhu. Dan setelah kita percaya ada hisab, Allah akan memperhitungkan semuanya apa yang telah kita lakukan di dunia, baik buruknya ada pada catatan malaikat. Selanjutnya setelah dihisab, kita akan menuju siratal mustaqim. Kamu percaya tidak dengan siratal mustaqim? Percaya. Seberapa banyak amal kebaikanmu untuk kamu melewati siratal mustaqim, dan seberapa banyak engkau telah bersalawat kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan perisai supaya jangan sampai kamu dimakan oleh neraka. Kiamat, di sana ada surga, di sana ada neraka. Kamu percaya neraka tidak? Percaya. Kamu yakin bertemu dengan Allah? Yakin. Setelah kamu bertemu dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala berikan keputusan kepadamu? Ada surga, ada neraka. Perintahnya Allah bagaimana? Pilihlah salah satunya. Kamu memilih yang mana? Aku memilih surga. Adakah kamu sudah benar tidak lagi bermaksiat kepada Allah? Saya masih berbuat maksiat. Kalau masih berbuat maksiat, adakah harapan itu benar ataupun salah? Kita jawab salah. Kalau ingin membenarkan, kita ingin masuk dalam surga, kenapa kamu tidak sholat? Sholat yang telah engkau tinggalkan, kenapa engkau tidak mengqadhakannya? Adakah pakaianmu telah benar? Dalam sisi pandangan syariat, memang aurat tak terbuka. Kita tidak membukakan aurat, orang tak bisa melihat warna kulit kita. Adakah baju pakaian yang kita pakai, yang kita gunakan, dan anak keturunan kita, tanggung jawab kita, adakah pakaian mereka sudah benar? Kalau seandainya sudah benar, alhamdulillah. Kalau seandainya belum benar, kamu percaya ada neraka tidak? Saya percaya. Kalau memang kamu percaya dengan neraka, kenapa engkau biarkan keluargamu berbuat dosa? Sebenarnya kita ini siapa? Umat Muhammad. Kalau umat Muhammad, kenapa kamu melakukan kejadian yang tak sesuai dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar percaya dengan kiamat. Orang yang benar percaya dengan kiamat, orang itu senantiasa setiap saat ingin
memperbaiki jati dirinya. Jangan sampai dia terjebak dengan kemarahan Allah, baik pribadinya dan orang yang mesti dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah, artinya ahli dan keluarganya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, siapapun kamu yang telah mengakui dirimu beriman, aku ingatkan kamu wahai manusia, la tulhikum amwalukum, jangan sampai engkau terkecoh, engkau tertipu dengan permintaan anak istrimu, keluargamu dan lain sebagainya. Jangan pernah engkau mengikuti permainan mereka. Di saat engkau terjebak, tulhikum amwalukum, jangan engkau binasakan cita-citamu untuk masuk dalam surga. Akhirnya surga itu terhalangi dengan sebab ulah anak istri dan suamimu selama di dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan karena harta, jangan karena keluarga, jangan karena pangkat dan jabatan, akhirnya engkau menghalalkan segala cara. Ingat wahai manusia, kalau engkau melupakan dagu, engkau mengingatkan lebih sayang kepada mereka, maka ingat, faulaika humul khasirun. Kalau Allah mengatakan khasir, berarti dunia dan akhirat engkau tak punya apa-apa. Di dunia tak ada amalan, engkau akan banyak musuhnya, dan nanti setelah kematian, di saat kematian engkau tidak akan selamat iman. Dan ingat, kalau iman tak selamat, dipastikan kamu akan berada dalam lembah neraka selama-lamanya. Kamu percaya kiamat? Percaya. Di sana ada surga ataupun ada neraka? Kedua-duanya ada. Kamu takut neraka enggak? Saya takut kepada neraka. Kalau kamu takut kepada neraka, kenapa sampai detik-detik ini kamu dan kita semua masih berlumuran dengan dosa? Kenapa kita enggak bertobat? Maka sebelum terlambat, wahai saudara-saudara kami semuanya, wahai umat Nabi Muhammad semuanya, bertobatlah. Innallaha tawwabur rahim. Fastaghfiru, innallaha ghafurur rahim. Teruslah beristighfar kepada Allah, perbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kejanggalan-kejanggalan yang pernah kita lakukan. Jangan saling dendam antar sesama, jangan saling dengki dan iri antar sesama, karena itu bukan tipenya orang mukmin yang sebenarnya. Rasulullah tak pernah mengajarkan kita untuk dendam. Rasulullah tidak pernah mengajari kita untuk saling dengki, iri hati dan lain sebagainya. Makin lama kita, makin parah kita iri dengki terhadap saudara kita, makin sengsara kita berada di dunia. Orang berdengki tak pernah bahagia untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bahagia di saat melihat orang lain bahagia. Orang yang kita iri dengki, orang itu tidur dengan nyenyaknya, kita sampai dengan pagi belum bisa memejamkan mata, karena kita terus terpikirkan kenapa dia begitu bahagia. Tidak akan pernah hilang rasa dengki itu kecuali orang yang dengki menghentikannya dengan keyakinan tak ada apa-apanya, tak ada balasan kecuali hanya kebencian yang dilakukan oleh orang-orang yang dendam dan orang-orang yang dengki. Itu yang kedua. Orang yang benar-benar mengikuti orang yang telah benar pada posisi benar mengikuti Muhammad, yang telah benar menjadi umat Muhammad. Yang kedua, orang yang percaya dengan hari kiamat. Selanjutnya, yang ketiga, wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang ketiga, kalau kamu benar umat Nabi Muhammad, lakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa zakarallaha katsira. Kalau kita percaya ada kiamat, wa zakarallaha katsira, ingatlah Allah secara banyak. Artinya apa yang dimaksudkan wa zakarallaha katsira? Jangan pernah engkau merasa cukup untuk berbuat baik, mensyukuri nikmat Allah, melakukan amal kebaikan siang dan malam hanya karena Allah. Kalau kita benar-benar umat Muhammad, maka ingat, ini adalah perintah Allah. Ada orang mengatakan ajaran itu, ketentuan itu hanya berlaku untuk orang Arab saja. Banyak pendapat sekarang Muhammad itu orang Arab, berarti Islamnya untuk suku Arab, budayanya untuk Arab saja. Ada orang mengatakan demikian. Bukan sekarang, Mbak. Yang mengatakan hal demikian bukan sekarang. Dari dulu Nabi berdakwah sudah ada orang yang melawan,
Apa kata mereka? Wahai Muhammad, urus saja sukumu, jangan kamu peduli dengan suku kami. Kamu itu bukan keluarga kami. Kami ini bangsa Yahudi, kamu itu bangsa Arab. Uruslah cuma warga Arab saja. Tak usah engkau berdakwah dengan agamamu, dengan Tuhanmu, dengan kenabianmu pada kami, karena kami ini bukan bahagian daripada dirimu. Allah membela Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aksaran nas la ya'lamun. Di saat Nabi Muhammad melaporkan kembali sama Allah, ya Allah, mereka tidak mau menerima, ya Allah, karena kata mereka, aku ini bangsa Arab, aku ini suku Arab, aku tak berhak menyampaikan apa yang kau perintahkan kepada mereka. Allah menjawab, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Apapun kata mereka, wahai Muhammad, ketahuilah, tidak aku utuskan kamu ke dunia illa kafatan linnas, kecuali dakwahmu itu berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Basyirau wa nazira, sampaikan itu kepada manusia yang ada di dunia. Tak pandang dulu mana sukunya, mana rasnya, kaya dan miskin, semuanya Muhammad sampaikan bagi mereka. Kalau mereka tak percaya, tugasmu Muhammad menyampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nampakkan uswah itu wahai Muhammad. Dan ingat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau seandainya mereka tak peduli, mereka meninggalkanmu wahai Muhammad, faqul hasbiyallah. Katakanlah, cukuplah Allah yang mendengar dakwahku. Walaupun kalian tak percaya, aku akan tetap menyampaikan hal ini karena ini adalah perintah Allah. Basyirau wa nadhira. Maka bantahan-bantahan yang ada pada tempo dulu sekarang datang lagi. Ini bertanda dunia sudah mau tamat. Dunia sudah mau berakhir. Artinya sudah banyak manusia yang secara terang-terangan ingin melawan apa yang telah tersampaikan dalam Al-Quran. Terus bagi kita orang-orang yang belum termasuk orang yang membantahkan kebenaran, apa yang masih kita tunggu untuk berbuat, untuk berjalan kepada arah yang lebih baik? Maka dalam hal ini tadi saya melihat ada yatim 1, 2, 3 orang yang sudah agak besar orangnya, yang dari laki-laki. Kalau yang yatim tadi dia ingin belajar ilmu agama, dia nggak ada biaya, keluarganya tak mampu. Kalau ada ibunya di sini, saya ingin menjadikan diri saya sebagai orang tua asuh bagi mereka. Kalau seandainya anak itu mau, tolong kirim dia ke sini, insya Allah saya akan membantu apapun yang bisa saya bantu demi dia mendapati ilmu agama. Insya Allah akan kita bantu bersama-sama. Nanti kalau nanti dia sudah dewasa, insya Allah akan saya antar kembali ke Pulau Batam. Lo ya intak lagi genong punani tengkuang. Biarlah nanti dia menjadi orang yang bisa membimbing adik-adiknya pada masa yang akan datang. Jadi punya Nabi, ni anak keluarga ini Nabi gelung. Wo tiga gelung pikir. Anak tiket tadi ya. Lung wo rodiman menyapi dijak nalapornan nagong rodiket. Menyitim ya kulit lumbu. Tapi bela kerekewo menyawo menjalu. Kamu kawan. Siang kawan wo menjalu menyatruk hijau hijau menyatruk hijau iya nak wo. Kita perlu muntah. Mana yang yang perempuan. Untuk sementara yang perempuan bukan saya tidak mau, tetapi asrama belum memadai. Yang baru nawarnya untuk anak agamnya di doang. Jadi menyana, detiknya betul ini kan yang mandangnya dulu. Nah nenek Rio di daya tidro, nah ini jadi, nah tidro artinya ada sahabatnya. Baya begini dia udah goblok.
tinggal kita jandung padung-padung kurang ulo paju hilung-lung biji insyaallah aman ji urun roni no min bantu yang hak urun ron yang jelas jihnya akan tak didampingi supaya dia tidak kecewa dengan tiada orang tuanya. Kenapa saya berbuat demikian? Karena saya bukan bosan, tetapi saya sudah terlalu banyak melihat, sudah sangat banyak yang saya lihat. Kalau anak yatim, baik laki dan perempuan, tidak ada yang melindunginya, sebagaimana yang telah dipesan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana gambaran yang telah Allah Ta'ala nampakkan dengan jelas. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Muhammad, akan selalu ada pengkhianat yang mengkhianati Islam ini, wahai Muhammad. Islam tidak akan pernah berjalan secara normal kalau pengkhianatan itu masih berjalan. Siapa pengkhianatnya ya Allah? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang tak peduli kepada anak yatim. Bagaimana yang dikatakan tak peduli ataupun menyanyiakan para yatim? Rasulullah mengatakan, man kafala yatima, siapa yang menanggung beban anak yatim. Anak yatim itu belum tentu dia membutuhkan uang, tapi yang mereka harapkan yang sebenarnya, kapan ayah hendaknya pulang. Lebih-lebih yatimnya masih kecil. Di saat dia bertanya sama ibunya, bapak kita kok nggak pulang-pulang? Sabar dulu nak, ayah kamu lagi mengaji, ayah kamu sudah berjalan jauh. Memangnya ayah pergi kemana? Ayahmu lagi menuntut ilmu, maka kamu rajin-rajin. Sampai dengan sekarang dia masih tertipu. Yang ada dalam pikirannya, kapan ayahnya kembali? Yang ada dalam perasaan anak yatim itu adalah ada orang yang peduli kepadanya. Maka berbahaya bagi kita yang mampu, bagi kita yang masih dalam keadaan sempurna. Di saat kita melewati kebutuhan mereka, Allah akan murka. Yatim menangis, ibu yang menangis. Kedua orang ini menangis, maka intan berlian sudah hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin tenang dalam dunia ini, maka ketahuilah kita ini sebenarnya bisa kaya mendadak. Bagaimana caranya? Ambil mereka, bimbing mereka, sayangi kepada mereka, karena mereka adalah intan berlian yang ada di dunia, dan intan itu bernyawa bisa berjalan kemana-mana. Kafal yatim, orang yang menanggung beban kebutuhan para yatim. Apapun yang mereka butuh, kita hadir kepada mereka. Wayagare, dan orang yang membantu fakir miskin, dan orang yang dalam kesusahan, kita berikan gambaran supaya mereka punya masa depan. Kita berikan harapan, kita nasihati dengan bagus sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan. Apa kata Rasulullah? Hatani fil jannah, kamu besertaku beginilah akan ada dalam surga. Sebelum kamu masuk dalam surga, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Maka dalam hal ini, di saat anak yatim ini tidak tertolong dengan pendidikannya, dia akan menjadi agen sabu di saat dia sudah dewasa. Ini masalah besar yang sedang kita hadapi. Kenapa sabu-sabu itu nggak pernah hilang? Karena anak yatim terus menerus masih ada di dunia. Selama dunia belum kiamat, yatim itu masih ada. Adakah kita menuduh para yatim itu akan berbuat demikian? Yang sudah kita lihat demikian. Kenapa? Alasan pertama karena terpaksa. Di saat dia sudah dewasa, ibunya sudah tua, sakit-sakitan, dia ingin beli obat untuk ibunya, uangnya nggak ada, dia minta sama saudaranya, tak ada yang peduli. Maka pilihannya demi keselamatan ibunya, dia rela melakukan apapun walaupun itu dosa. Inilah yang dikatakan dengan pengkhianat. Kenapa dia berkhianat? Karena kita tidak mau menyelamatkan mereka. Nanti dosa itu sangat besar pada hari kiamat, besar. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, kamu manusia serba salah. Kalau kamu bahagia, kamu mengatakan aku ingin memuliakan kamu. Kalau kamu susah, kamu mengatakan aku telah menghinakan kamu. Ulahmu sendiri kamu tahu. Apa ya Allah? Kalla la tukrimunal yatim. Kamu sendiri yang salah. Kenapa kamu tidak pernah memuliakan anak yatim? Wala taquduna ala ta'amil miskin. Kenapa engkau tidak pernah memberikan makanan kepada orang yang miskin? Berarti kesalahan daripada pihak kita. Jangan menuduh Allah tak sayang. Dan 99% angka kejahatan yang terjadi di mana-mana dari kalangan orang miskin dan kalangan orang-orang yang dalam keadaan yatim. Maka dalam hal ini saya juga mengajak, ini kesempatan, dan ini adalah salah satu misi saya datang ke Batam. Saya ingin bermusyawarah
dengan masyarakat yang ada di Batam, khususnya orang Aceh dan saudara-saudara saya yang bukan orang Aceh dari suku yang lain yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana yang telah dipahami, barusan ada sekilas berita tentang BMU, tetapi enggak jadi diputar film dokumenter dikarenakan laptopnya bermasalah. Yang sebenarnya tersampaikan di situ, saya pernah sering saya katakan, rumah yang nampak barusan adalah itu, kalau saya istilahkan, rumah plastik. Umat Nabi Muhammad ada 9 nyawa di dalam rumah plastik itu, kebanyakan masih kanak-kanak. Dalam keadaan hujan kayak gini, malamnya hujan terlalu besar, terlalu deras, sorenya, besoknya sore saya datang menjenguk orang itu sudah banyak laporan, maka saya dapati anak-anak itu dalam kelaparan. Itu kejadiannya di mana? Di daerah Biren. Udah ada. Kenapa saya namakan rumah plastik? Dari dulu-dulu memang keluarga itu tinggal di dalam bubuk plastik. Kalau plastik itu robek, maka bapak itu akan mencari uang sedikit untuk menggantikannya. Kok bisa semiris itu? Sebenarnya juga kita tahu. Di mana-mana kemiskinan itu ada. Kalau rasa peduli ini sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupan kita umat Muhammad, maka kita jangan salahkan di antara saudara kita yang terjebak dalam masalah besar. Banyak orang miskin yang terjerat dengan rentenir, uang simpan pinjam. Akhirnya di saat sudah tak terbayarkan, dia pindah agama. Ini sudah berulang kali. Apakah belum bisa jadi pelajaran? Di saat ada orang yang terjebak dengan hal demikian, tolong putar balik masalahnya. Kalau kejadian kemiskinan itu seperti yang orang itu rasakan, Allah akan berikan kepada kita. Bagaimana nasib kita? Maka dalam pergerakan BMU kita ada membangun unit rumah, beberapa unit rumah yang layak huni. Bukan rumah yang besar, bukan istana, tetapi sekedar tempat orang itu berteduh. Cuma ukurannya 6x6 ataupun 6x7. Dengan biaya kalau permanen 60 juta, itu sudah cukup. Udah ada ongkos dan semuanya. Kalau seandainya mendadak kita buat rumah, kita bangun rumah semi permanen dengan uang cuma 30 jutaan, 2 kamar. Yang ingin saya sampaikan, kalau seandainya abang-abang semuanya yang di situ umat Nabi Muhammad, bahkan saudara kita, keluarga kita, dan kita datang ke Batam karena kehidupan kita seperti mereka sebenarnya. Kita yang ada di sini di Batam ini, di tengah lautan ini, kenapa kita mau mesti menyeberang lautan? Hanya ingin mempertahankan kehidupan, ya. Kita ingin mencari sesuatu nasi untuk bisa kita makan. Inilah dunia. Kita berhijrah, kita lari daripada masalah. Karena kita miskin, karena kita anak yatim, karena kita anak orang miskin. Kalau seandainya kita orang kaya, ngapain kita di tengah lautan? Tahu gak dulu? Enggak. Nanti kejadian hampir Batam, hari ini ada di kainan dulu. Itu dikumpar ya, Batamnya tinggal bunga itu dia kokoran Batam menghilang, honan kayak model. Tapi gak ada ya gitu ya, maka rasa lapar yang tidak bisa kita rasakan, yang sudah tidak sanggup kita pertahankan. Nah anak-anak tayo, mak tayo may pati kampung kaki, kabudah kerja kenal dia dicapai, hanai darah tang laku keke. Nyonku wujud ke pelajaran. Kalau seandainya cocok, mari sama-sama kita galang kekuatan. Jangan salahkan orang kafir menghancurkan Islam. Memang mereka telah bersumpah akan menghancurkan Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan dengan jelas, innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum liyusaddu an sabilillah. IMF yang kata mereka uang bank dunia, itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum liyusaddu an sabilillah. IMF itu sebenarnya dia itu uang siapa? Adalah uang infak orang kafir, disimpan di situ, dikelola dengan baik, dia pinjamkan kepada negara Islam yang miskin. Kalau sudah temponya sudah sampai temponya dia nggak bisa bayar, maka negeri itu hilang. Yang hampir hilang Somalia beberapa masa yang lewat. Untuk Erdogan cepat-cepat menangani masalah, Presiden Turki mengambil Baitul-Mal, uang Baitul-Mal, mengajak para donatur untuk membayar utang IMF. Bayangkan kalau seandainya kita punya Baitul-Mal pribadi, maka kemiskinan itu akan hilang dan secara pelan-pelan.
Islam kuat karena sosialnya hebat. Kalau sosial hilang, separuh Islam itu akan hilang. Maka dalam hal ini, kalau ingin lebih jelas, insya Allah setelah selesai acara ini, sambilan kita istirahat, kita akan membicarakan panjang lebar dengan permasalahan yang barusan saya sampaikan, yaitu DMU. Berapa ini rumah yang telah terbangun? 65 rumah. Daerahnya di mana saja? Alhamdulillah, yang belum ada Kutajane, Sebul Salam, Gayo Lurus, Lagi Gede. Yang lain, alhamdulillah, paling tidak 2-3 rumah sudah ada. Yang sedang kita kerjakan di Aceh Selatan 2 unit rumah, Labuan Haji Barat, kedua-dua yang mempunyai rumah itu adalah mu'alaf yang barusan masuk dalam Islam, kira-kira tidak 3 bulan yang lewat. Tidak ada tempat tinggalnya, keluarga besar. Ada 2 keluarga mu'alaf yang agak ada tempat tinggal. Berita itu sampai kepada kami, sampai ke sini melalui program DMU. Akhirnya kita galang donasi. Uangnya dari mana? Sebahagian daripada pengajian saya, dimanapun saya mengisikan pengajian dan pengajian EASO, dan juga ada sedekah-sedekah, ada dari Malaysia, ada lain sebagainya. Terkumpulkan uang sebanyak 116 juta, cukuplah untuk pembangunan rumah layak huni bagi 2 mu'alaf. Dan yang satu lagi yang sedang kita kerjakan, yang sedang dimulai, sudah dalam mulai pembangunan, yaitu Aceh Utara, Langkahan, rumah anak yatim, 4 ataupun 5 nyawa di dalam rumah itu. Ibunya sudah sakit-sakitan, ada anak yatim 4 orang yang masih kecil-kecil. Dinding rumahnya hanya bambu biasa. Atap rumahnya plastik. Alangkah sangat menyedihkan. Yang beda ada yang balu, yang beda bukan berangkat dari kakek buku kereta gembungnya. Yang ada kata dahulu kau bukan tadi sampai itu, boleh di bawah, di ruang dengan tampang. Yang beda ada yang mana awaknya kaya dia, awak dah. Hai pemerintahnya, beda yang balu mau beli gumbung lagi. Kan ada yang balu mau kaya kan? Yang dia kau fikir kau boleh kau Nya terkait dengan dalam pikiran buku jawab berabina. Adapun bagi bahannya jawab berabina bagian yatimnya ini. Menang kira-kira punya sama-sama kamu tim bagaimana cara kamu bantu dia? Watekan ada pun dan nambah media yang baik pura-pura ada pun. Kadang mulai gerak, nak apa di baju-baju apa? Lu dengar ini di batang berarti yang mereka bero. Nah yang mereka, yang mereka Nya orang dulu, mai dia orang dulu kan? Kan tak ada yang pun punya naik kain ham dulu. Mai orang itu kayak lele, hiblo di berko. Tayo yang naik naik batang ada nama urang Aceh yang khusus. Hiblo di ber, hiblo dia tak apa pen hiblo di ber, mati bapa kan terkah hiblo di ber. Maka karena terkahnya karena dia kayak dua, dia kayak dia, melempah dia kemudian tenaga. 10.000 mendadak mereka belu. 10.000 tak kali 5.000 itu duit 5 juta bang. Kira katakan bang kali pengko ke mana pengro. Berarti ini ibadah yang uang infak dalam sebulan 5 juta. Cara 10.000 apa? Mamanya ide aja. Nah udah 5 juta. Tak kali 10.000 15 bom aja apa? Ya kan? Adi doh ribe kali 5 juta doh aja. Kan 17 bohong baca berapa pen. Beda kan padu miliar. Tak jok pengen tak doh diplay. Padu kok kontainer berapa. Nah pen 5 miliar ataupun 10 miliar tak doh diplay tiap bulan rumah dia di bulan tadi. Ubena pen yang tak kapaknya dari mandung-mandung urut tak doh diplay tak jok auto. Mate auto golam habis diplay. Ya kan? Tajuk kagak bau tu tayo kok di plek. Kan igo kagak kagak. Igo tu kalau habis tu. Nyan banten infak. Inilah kekuatan sedekah. Dan yang lompokan rumah saudara lu yang tua. Bahkan di birit kalau terhitung rumah. Alih baru buat boh rumah di birit dari 65 boh. Tok buat boh yang tak kotor di birit. Yang lain Aceh Timur, Aceh Pidir, Aceh Damir, Melabu,
olehnya banda je, olehnya tapi grup di hawa selatan. Maka siapa yang tak sayang kepada orang lain, Allah tak akan pernah sayang kepada orang itu. Semoga kita paham, hidup ini cuma sebentar, tak lama lagi kita akan pulang. Ingat, ada orang tua kita yang telah duluan pulang, ada orang tua kita yang telah duluan meninggal. Mereka membutuhkan bantuan daripada anak-anaknya, karena kita ini adalah darahnya. Ingat saudara tua, kalau seandainya kita berbuat salah, orang tua kita mesti bertanggung jawab. Maka dalam halnya, jelas mereka boleh bikin dia. Nah, maka sebagai penutup malamnya, sebagai bukan dakwah, nasihat, tafakur, mengingat kepada kematian, seolah-olah begitulah gambaran yang bisa kita perlihatkan. Uronya, kamu bukan adanya, kamu kemas supaya kita ini bisa terkaler, bisa ternasihati. Tekeli dan tadi dan dengar dari ini ada hubungan kematian yang akan kita rasakan saban kapan. Maka sebagai penutup daripada habalun pak malamnya, lung istirahat lung tiat akan ke rumah liurnya daripada oleh selesai cuplikan yang bajut tentang video kematian baca doa dan selalu, maka acaranya tak kira selesai insyaallah. Kepada operator yang memang kabareh dan belum udah supaya bisa kalian kawan-kawan insyaallah. Duhai jiwa-jiwa yang sadar akan keagungan Rabb pencipta alam, insafilah. Saat jiwa tersadar, kita sudah mendapati diri berada di sini. Ya, di sini, di alam dunia, tercipta sebagai seorang anak manusia, bukan sebagai hewan atau bebatuan yang hidup tanpa alasan. Kita hadir di sini melalui proses panjang yang mengagumkan. Ya, sebuah proses yang melumpuhkan logika dan melenyapkan kesombongan jiwa-jiwa yang sadar akan kehinaan dirinya. Kita berawal dari tetesan sperma yang berhasil menembus dinding rahim, lalu berproses menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, dan tepat pada usia 120 hari di dalam rahim, disitulah kehidupan berawal saat malaikat meniupkan ruh. Seraya kita berjanji untuk hadir ke dunia memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik ruh dan jasad serta langit dan bumi. Tepat pada detik yang telah dijanjikan, kita terlahir ke alam dunia yang ternyata kejam dan penuh tipu daya. Jam terus berdetak, waktu terus berjalan, tahun berganti tahun. Namun janji kita dulu untuk hidup memperhambakan diri pada Allah perlahan terlupakan, ditimbun berbagai problematika kehidupan. Hari-hari kita terus terbuai mengejar dunia yang fata morgana, kekayaan yang berlimpah, rumah yang mewah, kemiskinan dan penderitaan yang terus diratapi. Dan tiba-tiba kematian yang terbukti telah tiba.
أنت سيدنا يا رسول الله ونحن من أمتك ونحن من أمتك ونحن من أمتك يا رسول الله. Dunia tinggal kenangan, taubat hanya cita-cita belaka. Sementara hutang dosa bertumpuk, perjalanan akhirat harus ditempuh tanpa membawa bekal. ونحن نرجو إلى شفاعتك يا رسول الله. Duhai jiwa yang sadar akan keagungan Rabb Pencipta alam, kehidupan dunia adalah pilihan. Memilih kesenangan sesaat lalu mengorbankan kebahagiaan hakiki, atau memilih kebahagiaan hakiki meskipun harus menanggung kepahitan dunia yang sementara. Dunia adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari api neraka dan menggapai kehidupan surgawi yang penuh dengan nikmat dan neraka. Ya Allah, ya Allah, di hadapan-Mu kami bersungguh mengakui kekhilafan dan dosa-dosa yang sabar kali mengotori tubuh kami. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang curahan kasih mereka tidak pernah tergantikan sepanjang masa. Selama ini kepentingan dan kesibukan duniawi kami telah membuat kami lupa terhadap mereka, seakan mereka tidak pernah hadir dalam kehidupan kami. Kami telah membiarkan mereka larut dalam kepahitan dan kepedihan, seakan Tuhan sudah merasa iba kami untuk menyelamatkan mereka. Dunia telah menipu kami. Ingat kemangan ayat yang kataku baki di lampu. Benata ingat kemangan ayat yang kataku yang malam sampai arwah gudang anak tajiru lelupa gudang batin dogumu bisa anak Bandung gegalan rupa gudang batin dogumu bisa anak Bandung gegalan rupa gegalan anak budem senanta rumah tingkat motor Toyota tenggelam asih gaso seping umur raya dan arwah
وهضاما من النسيب إلى مجيران bantai danau cari ketika tengah gemarionyan ayaan badan ingat tupoa wahai anulun bahkan tuakan ulun lamjiran nun lam kubur ulun lamjiran nun lam kubur antum kakirim mabajul uban antum kaitan musik doa lampung tanah lang lumpuh nyopat adalun harkat masalam dunia balun mitanya dua ibadat luhur dan muka asafihana Duhai jiwa-jiwa yang terpedaya dengan kesombongan dunia, insafilah, insafilah, insafilah. Ingatlah nasibmu, ingatlah nasib kedua orang tua yang begitu mencintaimu. Menanggelake oleh arwah baan lidah yang dalam doa. Ya Allah, kami menyadari kami tidak pantas masuk surga-Mu, tetapi ya Allah, kami juga tidak sanggup menahan azab neraka. Ilahi ya
ila